Saya Diva Putri ingin menjelaskan tentang penerapan Madeline Neural Network untuk perkiraan cuaca. Penelitian tentang cuaca menggunakan metode Madeline bertujuan untuk melakukan perkiraan cuaca pada waktu yang akan datang. Madeline atau Madeline merupakan jaringan saraf tiruan dengan beberapa Adeline sebagai penyusunannya. Madeline akan meningkatkan kapasitas komputasi sehingga dapat merespon dengan baik pola masukan terbaru dengan meminimalkan respon yang sudah dilatih untuk pola masukan sebelumnya. Pada proses pelatihan sebanyak 15.115 data diperoleh nilai toleransi terbaik sebesar 0,00500639 pada literasi 65080 dan laju pembelajaran terbaik sebesar 0,005. Akurasi tertinggi sebesar 71,55% dengan 10.816 data cuaca diperkirakan dengan tepat. Hasil pengujian menggunakan 6.468 data uji diperoleh akurasi sebesar 78,58% dengan 5.083 data diperkirakan dengan tepat. Neuron pada sel saraf merupakan sistem yang memiliki karakteristik fault tolerance, adalah kondisi yang memungkinkan suatu sistem tetap berjalan normal meskipun terdapat kerusakan pada salah satu komponennya. Jaringan saraf tiruan adalah sebuah model pemrosesan yang diasumsikan menyerupai otak manusia, di mana setiap neuron berinteraksi satu sama lain dan memindahkan informasi antar neuron. Madeline Network adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang dibentuk dari kombinasi beberapa Adeline yang terhubung satu sama lain. Untuk lebih dari 2 unit masukan atau lebih dari 2 unit tersembunyi. Penggunaan Delta Rule. Pada metode ini bertujuan meminimalkan MSE antara fungsi aktivasi pada keluaran dengan target. Dengan rumus MSE, di mana N jumlah data, FI dengan target ke I, YI dengan keluaran data. Pada penelitian ini berupa data parameter cuaca. Kondisi cuaca berupa jenis cuaca yang terjadi di kota Pontianak. Terdapat data tambahan pada aplikasi berupa kondisi cuaca beserta parameter cuaca yang sedang berlangsung dan selama 1 hari. Cara pengambilan data dari website Underground dengan pengambilan data berupa format JSON. Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien. Analisis kebutuhan digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi perkiraan cuaca berbasis website dengan penerapan metode Madeline Neural Network. Kebutuhan dalam penelitian ini meliput kebutuhan perangkat lunak, menggunakan Sublime Text Editor, SAM, MySQL, Balsamiq Mockup, dan web browser. Di sini terdapat tampilan halaman pelatihan data dan halaman pengujian data. Pengujian sistem dilakukan dengan menguji nilai toleransi, nilai laju pembelajaran, dan keakuratan cuaca. Pengujian dengan variasi nilai toleransi digunakan untuk mendapatkan nilai toleransi terbaik berdasarkan tingkat ketepatan perakiraan cuaca. Pelatihan data latih menggunakan laju pembelajaran awal sebesar 0,005 dengan maksimum iterasi adalah 100.000 untuk mencari variasi nilai toleransi. Hasil pelatihan dengan variasi nilai toleransi ditujukan pada tabel 2 seperti gambar berikut. Terdapat iterasi dan nilai toleransi yang diperoleh. Terdapat 5 data, yakni iterasi 1, 416, 2506, 2950, 65080. Nilai toleransi terbaik telah diperoleh berdasarkan tabel 2 adalah 0,005, 00639. Selanjutnya dilakukan perhitungan akurasi data latih menggunakan setiap nilai toleransi untuk memperoleh nilai yang terbaik dengan akurasi yang tinggi. Seperti pada tabel 3, terdapat iterasi, nilai toleransi, data yang benar, data yang salah, dan akurasinya. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada uji akurasi data latih diperoleh nilai toleransi dengan akurasi tertinggi, yakni
0,005000639 dengan jumlah iterasi yaitu 65080. Data latih yang digunakan sebanyak 15.115 data cuaca dan terdapat 4.299 data cuaca masih belum diperkirakan dengan baik. Pengujian selanjutnya adalah pengujian dengan variasi nilai laju pembelajaran digunakan mendapatkan nilai laju terbaik berdasarkan tingkat ketepatan. Pengujian sebelumnya, nilai toleransi yang diperoleh sebesar 0,00500639 dan jumlah iterasi yaitu 65080. Hasil akurasi data latih dengan variasi nilai laju pembelajaran ditunjukkan pada tabel 4 seperti gambar berikut. Di sini ada hasil akurasi data latih dengan variasi laju pembelajaran. Terdapat nilai laju pembelajaran, data yang benar, data yang salah, dan akurasinya. Berdasarkan tabel 4, dilihat bahwa uji akurasi data latih diperoleh laju pembelajaran terbaik adalah 0,005 dengan data latih sebanyak 15.115 data. Terdapat 10.816 data yang tepat, 4.299 data yang masih salah, dengan tingkat akurasi 71,55%. Dengan menggunakan parameter data latih dilakukan pengujian terhadap 6.468 data uji. Perhitungan akurasi data uji menggunakan persamaan 12 dengan rumus akurasi 5083 dikali 100% dibagi 6.468 sama dengan 78,58%. Akurasi dari data 6.468 adalah 78,58 dengan 5.083 data uji yang bernilai benar. Pembahasan. Pada proses pelatihan membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Hal ini disebabkan karena algoritma Madeline Rule 2 melakukan proses trial adaptation, yaitu proses adaptasi setiap neuron dengan melakukan perubahan keluaran pada neuron tersebut. Proses pelatihan menggunakan 15.115 data cuaca harian. Dilakukan proses trial dan error untuk nilai perubahan bobot terbesar, yakni dengan laju pembelajaran awal 0,005. Hasil pelatihan terbaik maka akan digunakan pengujian data. Data dari hasil pelatihan didapatkan nilai toleransi yang semakin kecil dan iterasi yang semakin banyak. Dengan nilai toleransi 0,00500639 telah diperoleh tingkat akurasi yang tertinggi dibandingkan nilai toleransi lainnya, yakni 71,55%. Dengan semakin kecilnya nilai toleransi yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat akurasi yang didapatkan. Oleh karena itu, laju pembelajaran 0,005 mencapai akurasi tertinggi dibandingkan nilai laju pembelajaran lainnya, maka akan digunakan untuk proses pengujian data. Hasil akurasi data uji yang diperoleh sebesar 78,58. Kesimpulan dari metode ini, yakni nilai toleransi yang diperoleh 0,00500639. Nilai toleransi tersebut diperoleh dari pelatihan dengan pemberian laju pembelajaran awal 0,005 dengan 15 neuron pada lapisan input, 3 neuron pada lapisan tersembunyi, dan 3 neuron pada lapisan output, dan berhenti pada iterasi ke 65080. Semakin kecilnya nilai toleransi, maka semakin tinggi akurasi yang diperoleh. Nilai toleransi yang besar juga dapat menyebabkan terjadinya error yang besar. Hal ini disebabkan karena perbedaan keluaran jaringan dan target yang besar dapat menyebabkan sistem tidak mengenali target. Hasil keluaran jaringan menggunakan 15.115 data dilatih dengan nilai toleransi terbaik dengan laju pembelajaran terbaik, menghasilkan akurasi terbesar 71,55% dengan 10.816 data cuaca yang dapat diperkirakan dengan baik. Hasil keluaran jaringan dengan menggunakan 6.468 data uji menghasilkan akurasi sebesar 78,58% dengan 5.083 data cuaca. Di sini saya mendapatkan hasil lain dengan mencantumkan link tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.